Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 5 kisah dahsyatnya sholawat Nabi yang bisa membakar semangat kita untuk senantiasa bersolawat. Saudara-saudariku yang mulia, berbagai keutamaan membaca sholawat Nabi, dari meningkatkan derajat dan kebaikan, menghapus keburukan, menambah pahala, dapat memberikan ampunan dosa hingga menjadi penghibur kelak di alam kubur. Ada kisah pengamal sholawat Nabi yang memiliki karomah luar biasa, meski mereka hanyalah orang biasa. Nah, saudara-saudariku yang mulia, berikut ini kisah karomah pengamal sholawat Nabi. 1. Kisah pertama tentang seorang nelayan yang gemar sekali bersolawat. Saudara-saudariku yang mulia, namun sholawatnya kurang tepat karena mungkin ia teringat ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika dia lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai. Sembari membenarkan jalannya, si nelayan pun asik bersolawat. Solawat itu didengar rombongan para ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau. Salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan dengan berkata, "Wahai nelayan, sholawat yang engkau baca itu keliru. Bukan solo tapi soal yang benar." Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan sholawat yang benar. Solu atau soli? Ungkap nelayan. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas sambil berteriak memanggil-manggil ustadz. "Ustadz, ustadz, yang benar solo atau soli?" "Ya ustadz, saya lupa." Nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berdiri di atas air. Ustadz itu pun kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan sholawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya. Sang ustadz itu pun membalas, "Buat engkau mau solu atau soli bebas Pak Tua, makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami semua, maafkan kata-kata kami yang tadi," kata ustadz. Yang kedua, selanjutnya kisah pemabuk ditinggikan derajatnya karena berkah membaca sholawat. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya
penghikul qaul Syekh Nawawi mengutip secara cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk berada dalam taraf di luar kewajaran. Bahkan si pemabuk itu tidak bisa membedakan hari, sekarang, besok, ataupun kemarin. Dia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertaubat, namun tidak menerimanya, tetap dengan kebiasaan mabuk-mabukan. Yang menakjubkan saat mabuk tersebut meninggal dunia dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini. Lalu sufi bertanya, apa yang menjadi alasan memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu mendengar orang alim berkata, barang siapa bersolawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi, dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni semuanya pada hari itu, termasuk pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak menebarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekedar merefleksikan keistimewaan sholawat yang bisa mengantarkan pada samudra kasih sayang dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kisah yang ketiga, kisah orang saleh yang sempat berhenti mengamalkan sholawat Nabi. Suatu zaman terdapat seorang yang cukup soleh. Setiap harinya membaca sholawat Nabi. Ia kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya, diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaannya. Tapi suasana perjumpaan kali ini, dalam mimpinya melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin. Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Ia bertanya. Dengan susah hati tidak dijawab Rasulullah. Tidak sudi memandangku karena aku tidak mengenalimu, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh orang soleh, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku, padahal aku salah seorang dari umatmu, ulama yang menjadi ahli waris yang mulia. Meriwayatkan bahwa lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Kembali dijawab Rasulullah, mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui sholawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca sholawat, kata Rasulullah. Ia pun terbangun, hatinya begitu sedih, tetapi ia menyadari sudah sekian bulan ini ia tidak membaca sholawat. Kemudian bersolawat dalam hatinya, membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Kisah yang keempat, kisah selanjutnya ketika Al-Imam Sufyan As-Sauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia melihat seseorang yang setiap kali ia mengangkat kakinya saat melangkah senantiasa membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena penasaran, dia kemudian menyempatkan diri untuk bertanya sejenak. Sejak awal engkau telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil, lalu menggantinya dengan hanya mengucapkan sholawat atas Nabi. Adakah alasan khusus bagimu dalam mengamalkannya? Tanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lantas orang itu balik bertanya, siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu. Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Orang itu berkata, sungguh seandainya jika bukan karena engkau orang yang sangat istimewa, niscaya aku tidak akan memberitahukan rahasia kejadianku ini padamu. Berceritalah ia, berawal ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal dunia. Kulihat wajahnya tampak menjadi hitam kelam. Dalam keadaan penuh duka dan kaget, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kututup wajahnya dengan kain. Setelah itu aku mandikan dan kusolati jenazah ayahku. Karena terasa letih, aku sempat tertidur. Kemudian aku bermimpi melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan, wangi dan bercahaya, sangat bersih bersinar. Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajahku. Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajah ayahku dengan tangannya yang penuh cahaya. Lalu kulihat wajah ayahku langsung berubah menjadi putih bercahaya. Saat orang yang tampan itu hendak pergi, dengan spontan aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau ini? Mengapa wajah ayahku berubah menjadi putih bercahaya seperti ini setelah sebelumnya hitam kelam? Orang itu menjawab, apakah kau tidak mengenaliku? Aku adalah Muhammad Rasulullah yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat semasa hidupnya. Walaupun begitu, karena ia sering bersolawat kepadaku, saat sakaratul mautnya aku datang untuk memberi syafaat kepadanya. Setelah itu terbangun dari tidurku dan kulihat wajah ayahku benar-benar berubah putih berseri bercahaya. Dan kisah yang kelima, kisah terakhir adalah kisah tragis pembenci sholawat. Hidup seorang pecinta Rasulullah, Abdullah bin Mubarak namanya. Nafas yang dihembuskan yang tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya selalu bertasbih dengan ucapan sholawat. Suatu ketika ia didatangi seseorang, tiba-tiba seseorang itu begitu benci bacaan sholawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam. Kalau berhadap-hadapan Abdullah, ia angkat senjatanya. Ia tarik lidahnya Abdullah. Lidah Abdullah terpotong, tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih. Saat pemotong lidah itu berlalu dengan bangga gembira, karena tak bakal ada lagi lantunan sholawat yang mengganggunya. Tetapi para malaikat tak tinggal diam. Ditulisnya peristiwa itu di waktu yang tak disangka-sangka. Kelak laknat Allah dihujamkan kepadanya suatu kejadian kejam itu. Abdullah yang tak bisa lagi membaca sholawat dengan bahagia, tentu saja ia berkeluh kesah kepada Rasulullah, kekasih yang selalu ia sebut namanya itu. Mendengar keluh kesahnya itu, beliau hadir dalam mimpi Abdullah. Dengan didengarkannya kisah mengerikan itu, kemudian inilah yang terjadi. Lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala. Si pemotong lidah terkutuk itu pun langsung mendapat balasan. Sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya berulang kali memohon maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya.
ia tebus dengan bacaan sholawat sepanjang hidupnya. Hati Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasih menerima permohonan maafnya, maka sang ayah sembuh seperti semula dan sang anak berjuang memenuhi janjinya, menghembuskan sholawat bersamaan dengan setiap detak jantungnya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran hikmah. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa melanggengkan sholawat kepada Nabi Muhammad, bersolawat dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan segala keberkahan dapat kita peroleh baik di dunia dan terlebih kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.